Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala darbih wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang sejatinya nikmat tersebut hendaknya dan patutnya kita syukuri sebagai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, jikalau engkau mensyukuri nikmatku atas kalian, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut terhadap kalian. Maka tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu luang serta kesempatan sehingga kita bisa meneruskan thalabul ilm atau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala pada malam yang insya Allah berbahagia ini. Tentunya ilmu yang tak henti-hentinya Anda ingatkan, yang kita bahas adalah ilmu Al-Quran, di mana ilmu yang paling mulia, sebagaimana firman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran serta mempelajarinya, atau yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya. Semoga kita masuk dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan pada malam hari ini pembahasan kita tentang tafsir surah At-Takatsur. At-Takatsur artinya adalah bermegah-megahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini di kota Makkah. Sehingga surat ini banyak sekali disebutkan di dalamnya itu sumpah-sumpah dan penekanan-penekanan. Untuk apa? Karena ketika di Makkah, Al-Quran itu turun kepada orang-orang yang mengingkari. Sehingga butuh di sana adanya ketegasan dan penegasan, yaitu berupa sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala, wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai surat ini dengan mengatakan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan, atau bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan at-takatsur menggunakan sifat umum, yaitu bermegah-megahan secara umum, sifatnya itu umum. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkannya dengan mengatakan misalkan kalian bermegah-megahan dengan anak-anak atau dengan harta. Allah tidak mengkhususkannya seperti itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat umum. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Bermegah-megahan dalam hal apa wahai Allah? Bermegah-megahan dalam segala hal. Baik bermegah-megahan dalam sisi harta, anak, keturunan, harta benda, kendaraan, rumah, maupun kitab. Misalkan kitab saya lebih banyak daripada fulan. Ini yang dimaksud at-takatsur, bermegah-megahan. Ketika kita melihat saudara kita mempunyai anak 2, kita pengen 3. Ketika saudara kita mempunyai kendaraan roda 2, kita juga pengen. Ketika dia punya roda 4, kita juga pengen. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala at-takatsur, bermegah-megahan. Yaitu agar dipandang oleh orang lain, agar dipandang, agar penglihatan orang tertuju kepadanya. Ini yang Allah wanti-wanti. Bukan dia itu tersibukkan untuk mencari rezeki, untuk menafkahi keluarganya, bukan itu yang Allah maksud. Tapi yang Allah maksud adalah menyaingi temannya dalam hal apapun, dan bertafakhur atau berbangga-bangga dengan hal tersebut. Tadi sudah saya sebutkan yang dimaksud dengan bermegah-megahan adalah sifatnya umum, apa saja, baik dalam harta, ilmu, dalam amalan, dalam segala hal. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, hatta zurtumul maqabir, sampai
kalian masuk ke dalam kubur. Zurtum. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat zaro yazuru yang artinya berziarah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Kenapa menggunakan kata ziarah? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwasanya seorang manusia di dalam kubur tersebut, di alam kubur, walaupun dia beribu-ribu tahun, walaupun dia berpuluh-puluh tahun berada di dalamnya, itu sifatnya hanya ziarah, hanya sebentar saja, bukan tempat kekal abadi. Adapun dunia itu Allah sifati dengan mata. Mata adalah sesuatu yang dinikmati, kemudian nikmatnya hilang. Adapun kubur itu disifati dengan ziarah, karena sifatnya sementara, cuman lewat aja. Adapun tempat kembali yang sesungguhnya adalah setelah kubur, yaitu al-akhirah, hari akhirat. Ini adalah makor, tempat kembali dan tempat menetap. Tidak ada lagi tempat setelahnya. Makanya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Menggunakan kalimat ziarah sekali lagi untuk menegaskan bahwasanya kubur, alam barzakh adalah sifatnya ziarah saja, hanya sifat sementara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali kalian pasti akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat kalla. Kalla, kata para ulama, itu berbeda pendapatnya di dalam penafsirannya. Ada yang mengatakan ar-rad'u waz-zajar, yaitu sifat kalla di sini artinya adalah menafikan, sekali-kali jangan. Atau tafsiran yang kedua artinya adalah benar-benar haqqon. Jadi ada dua tafsiran kalla di sini. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu ada dua tafsiran di sini. Tafsiran yang pertama, kallanya itu punya dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itu artinya sekali-kali jangan atau pelarangan. Ar-rad'u waz-zajar, kewanti-wantian atau untuk mewanti-wanti. Kemudian tafsiran yang kedua itu benar-benar. Kalla saufa ta'lamun, kalian benar-benar akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian benar-benar akan mengetahuinya. Atau dengan tafsiran yang lain, izjiru warda'u saufa ta'lamun, tinggalkan bermegah-megahan. Tinggalkan bermegah-megahan, saufa ta'lamun, karena kalian akan mengetahuinya. Summa kalla saufa ta'lamun, dan tinggalkan bermegah-megahan, karena kalian akan mengetahuinya. Kita akan mengetahui apa? Kita akan mengetahui bahwasanya bermegah-megahan tidak akan bermanfaat kelak di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla di sini itu tafsirannya cuma satu, yaitu haqqon. Kalian benar-benar akan mengetahuinya, lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jikalau kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin. Jadi benar-benar kalau kalian mengetahuinya ilmal yakin, dengan ilmal yakin, dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu mempunyai 3 tahapan atau 3 marotib, 3 kedudukan. Yang pertama, keyakinan pertama yaitu ilmu yakin. Kemudian berikutnya yang lebih tinggi dari itu ainul yakin. Kemudian setelahnya yang paling tinggi itu hakul yakin. Saya ulangi, yang pertama derajat yang paling rendah itu namanya ilmu yakin. Kemudian derajat setelahnya yang lebih tinggi itu namanya ainul yakin. Derajat yang paling tinggi itu namanya hakul yakin. Contohnya begini, ketika seseorang mengatakan kepada kita bahwasanya di dunia itu ada lautan, dan kita pun tahu bahwasanya lautan itu punya air, airnya asam, airnya asin, punya airnya itu luas. Ini baru namanya ilmu yakin. Kita baru di tahap ilmu yakin. Ketika kita udah sampai pantai, sampai laut, dan kita memegang airnya, inilah namanya, dan kita melihat airnya, kita baru melihat, ini namanya ainul yakin. Kemudian kita ambil airnya dan kita rasakan, ini baru namanya hakul yakin. Contoh yang lain, misalkan ada madu di hadapan kita.
Kita tahu bahwasanya di dunia ini ada madu. Ini namanya ilmu yakin. Kemudian kita lihat di depan kita ada madu. Ini namanya ainul yakin. Kemudian kita ambil madu tersebut, kita rasakan. Ini namanya apa? Hakul yakin. Itu kedudukan-kedudukan atau derajat-derajat keyakinan. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kalian mengetahui. Kalau di sini itu mempunyai jawaban yang dihapus. Apa jawabannya? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jikalau kalian mengetahui akibat dari bermegah-megahan kalian. Jadi bermegah-megahan itu dihapus di ayat ini. Sebagai jawaban dari kata lau, dari kata kalau. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jikalau kalian mengetahui bahwasanya bermegah-megahan tidak akan bermanfaat di akhirat kelak. Ilmal yakin, dengan ilmu yakin, dengan keyakinan. La tarawunnal jahim. Sekali-kali kalian akan melihat al-jahim. Al-jahim adalah neraka. Neraka jahim. La tarawunna. Di sini ada 3 penegasan. La tarawunna. La itu kata para ulama, terkandung di dalamnya sumpah. Jadi wallahi, demi Allah, tarawunna, kalian pasti akan melihat al-jahim, neraka jahim. Kemudian penegasan yang kedua itu la. La di sini litaukid, yang udah pernah belajar bahasa Arab, untuk menegaskan di dalam bahasa Arab. Kemudian nun, yang terakhir nun, la tarawunna, nun di situ itu penegasan ketiga. Jadi di sini ada 3 penegasan. Penegasan yang pertama itu sumpah yang sembunyi, yang tersembunyi. Kemudian penegasan kedua itu lam, huruf lam. Karena di dalam bahasa Arab, lam ketika ketemu dengan fi'il mudhari itu menjadi sebuah penegasan. Kemudian yang ketiga yaitu nun. Jadi di sini ada 3 penegasan. La tarawunna, kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Makanya di awal saya sudah ingatkan bahwasanya surat ini turun di kota Makkah, bukan di kota Madinah. Di saat orang-orang Makkah mengingkari Islam. Makanya di sini banyak sekali sumpah dan penegasan. Tujuannya adalah diturunkan kepada orang-orang Makkah yang mengingkari. Makanya kalau kita lihat surat-surat yang diturunkan di kota Madinah, itu tidak banyak di dalamnya sumpah. Cuman dikit aja. Yang banyak di dalamnya sumpah, itu adalah ciri-ciri surat yang diturunkan di kota Makkah atau Makkiyah. Karena di saat itulah orang-orang butuh yang namanya penegasan. Karena mereka sejatinya mengingkari dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Summa latarawunnaha 'ainal yakin." Kemudian kalian benar-benar pasti demi Allah akan melihat 'ainal yakin, secara 'ainul yakin. Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya keyakinan, derajat keyakinan itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama itu ilmul yakin, derajat yang paling rendah. Kemudian yang kedua itu ainul yakin. Yang ketiga baru hakul yakin. Ilmu yakin itu kita hanya mengilmui sesuatu itu, belum kita lihat, belum kita rasakan. Itu namanya ilmu yakin. Ketika kita udah lihat sesuatu tersebut, barulah namanya ainul yakin, karena melihat ainul yakin. Ketika kita udah rasakan sesuatu tersebut, itu namanya hakul yakin. Itu adalah maratibul yakin, derajat-derajat keyakinan. Dan manusia kelak di akhirat pasti seluruhnya, baik yang mukmin, baik yang kafir, baik yang mukmin, baik yang taat, baik yang tidak taat, akan melihat neraka jahim. Karena manusia kelak di akhirat akan melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim dan akan disambar oleh kalalib. Kalalib itu semacam apa ya? Pokoknya yang kayak menyisir manusia. Kalalib. Anak lupa bahasa Indonesianya. Penting bakalan ada yang mendorong manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi orang mukmin dan orang kafir itu pasti akan melihat neraka jahanam. Mereka yang selamat itu juga akan melihat neraka jahanam. Karena di antara atau di bawah
jembatan Shiratal Mustaqim, disitulah terdapat neraka jahanam. Yang tidak selamat akan terjatuh dan akan dihukum di neraka jahanam. Makanya di sini disebutkan ainul yakin. Kalian benar-benar pasti akan melihatnya dengan mata telanjang. Tidak ada lagi tirai di antara kalian. Kalian akan benar-benar melihat neraka jahim. Ketika manusia udah lihat neraka jahim, mereka akan lupa tentang nikmat-nikmat atau bermegah-megahan yang telah mereka lakukan di akhirat dahulu, di dunia dahulu. Mereka lupa dengan harta, mobil, kendaraan, anak, istri, harta, semuanya akan dilupakan. Yang diingat hanyalah amalan yang bermanfaat untuknya pada saat itu. Karena orang ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu ada yang secepat kilat, tergantung amal perbuatannya. Ada yang merangkak, ada yang jalan kaki, ada yang berlari kencang. Macam-macam cara orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Melewatinya bukan dibeli dengan harta, nasab, keturunan, maupun jabatan. Akan tetapi, orang selamat di jembatan Shiratal Mustaqim disebabkan oleh amal soleh yang telah diperbuat di dunia. Makanya dunia ini sifatnya fana, tapi akan menentukan nasib kita di fase-fase setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, mengakhiri surat ini dengan mengatakan, summa, kemudian la tus'alunna. La, di sini ada 3 penegasan lagi. La di sini mengandung sumpah, wallahi. Kemudian la sendiri itu penegasan. Kemudian nun, itu juga penegasan. La tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kalian benar-benar akan ditanya yauma idzin. Yauma idzin di sini, zin di sini itu ada jumlah atau ada kalimat yang terhapus. Yauma idzin, kalian benar-benar akan ditanya tentang hari. Hari apa? Hari yang dahulu kalian di dunia, kalian sudah bermegah-megahan di dalamnya. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Sekali-kali kalian benar-benar kalian benar-benar akan ditanya tentang hari yang kalian telah bermegah-megahan pada hari tersebut, 'anin naim, tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Makanya nikmat apapun yang kita rasakan pada saat ini, Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Nikmat lampu, nikmat tidur nyenyak, nikmat kasur, nikmat air minum, nikmat rasa aman, nikmat apa sih namanya? Nikmat atap rumah dan seterusnya. Banyak sekali nikmat, atau nikmat internet sekarang, nikmat HP, sehingga kita bisa menggunakannya untuk dalam hal-hal yang baik. Makanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Kemudian Allah akan menanyakan, untuk apa nikmat ini engkau gunakan? Ketika sang hamba mengatakan, aku gunakan untuk ketaatan kepadamu, maka dia langsung selamat, masuk surga. Adapun orang yang mentabzir, mengeluarkan hartanya tidak dalam haknya, tidak dalam porsinya yang sesuai dengan syariat, maka dia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya. Anin naim, tentang kenikmatan-kenikmatan. Para ulama berbeda pendapat tentang an-naim. Ada yang mengatakan bahwasanya air putih, tafsirannya di sini. Karena memang air putih ini adalah sebuah kenikmatan di dunia ini. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu luang. Ada yang mengatakan, banyak sekali perbedaan ulama dalam penafsiran an-naim. Akan tetapi itu adalah perbedaan pendapat dalam hal tanawu aja, dalam hal ragam kenikmatan aja. Yang jelas, apapun nikmatnya pasti Allah akan tanyakan. Makanya sebagaimana kisah yang dahulu Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya karena di saat itu dalam kondisi sangat lapar. Mereka, Umar dan Abu Bakar, itu mengikat perutnya dengan batu, dengan satu batu. Kemudian beliau berdua menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, kata Rasul? Apa gerangan engkau keluar dari rumahmu, dari rumah kalian berdua? Kami lapar, wahai Rasulullah. Kami ingin mencari makan. Rasulullah pun mengikat dengan 2 batu. Abu Bakar dan Umar mengikat perutnya biar enggak terlalu lapar.
itu dengan satu batu, Rasulullah dengan dua batu. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo pergi bersamaku ke suatu kebun, di mana di situ ada tukang kebunnya, ada yang punya kebun. Sampailah mereka di tempat kebun tersebut, kemudian disuguhkan oleh yang punya kebun kurma, air putih, dan segala macamnya. Kemudian apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini nikmat yang kalian makan ini, latus alunna, kalian akan ditanya. Kemudian kata Abu Bakar dan Umar, tentang nikmat ini kita ditanya, wahai Rasulullah. Iya, nikmat ini kalian akan ditanya. Padahal mereka keluar hanya untuk menjanggal perut, bukan untuk bermegah-megahan. Itu pun kata Rasulullah SAW, kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufiknya sehingga kita dimudahkan dalam mengamalkan kebaikan dan menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, kami persilahkan. Ustadz Afwan jelasinnya pelan-pelan biar bisa ngikutin. Baik Afwan, mungkin terlalu cepat ya. Menurut saya itu biasa, tapi mungkin menurut hadirin itu cepat. Nanti insya Allah bisa di-share sama adminnya rekaman yang barusan, insya Allah nanti bisa dimurojaah. Baik, bila tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.